Hari ini kita mau masak rendang ya, yang praktis, tidak sulit ya. Jadi teman-teman, gampang banget masak rendang itu. Kadang-kadang kita pikir masak rendang itu apa ya, rempong gitu ya. Tapi ini gampang banget. Kenapa? Yang pertama adalah kita butuh daging eh, daging daging setengah kilo ya. Setengah kilo minta dipotong 15 ya. Nih, potong 15 ya. Bisa potong 13, biasa sekilo itu saya potong 26, tapi kalau minta lebih kecil berarti 10, sekilonya 30. Karena ini setengah kilo kita butuhnya setengah kilo, jadi ini dipotong 13 ya. Oke. Nah, bumbu nggak perlu diulek sendiri ya. Ini sangat praktis. Saya beli bumbu di toko bumbu biasanya yang jual orang Padang itu biasanya lebih lebih apa ya, lebih meresap dan lebih mantep bumbunya. Jadi saya beli ini untuk daging yang setengah kilo itu saya beli 5.000 bumbunya ya. Ini udah praktis, ini udah tinggal pakai. Kemudian selain daging, eh, biar lebih lengkap saya pakai eh, kentang seprapat, kentang kecil ya, kentang kecil kita pakai seprapat aja. Ini nggak usah banyak-banyak, tapi nanti dicuci dulu ya. Kemudian ini kentang. Untuk pelengkap daunnya pastinya daun salam, saya pakai 3. Kemudian ada daun kunyit ditambah dengan daun jeruk ya. Itu aja kebutuhannya. Oh ya, lengkuas ya, lengkuas ini 1 jari. Itu untuk pelengkap bumbunya ya. Oke, kita segera masak ya. Kemudian jangan lupa santan. Santan juga nggak usah diperes sendiri, juga sama. Biar praktis, gampang, kita jadi nggak repot. Santannya pakai 2 kelapa. Untuk setengah daging tadi cukup dengan 2 kelapa. Minta diperes yang kental. Sama saya juga minta yang cair ya. Nanti dipakainya seberapa yang cair kira-kira aja nanti ya. Tidak semua dipakai. Ini nanti sisanya bisa dibuat sayur-sayuran yang lain. Tapi yang penting ini adalah untuk yang kentalnya ya. Teman-teman, saya suka pakai kompor pakai wajan yang gede ya. Kalau gitu masak rendang, karena biar nggak tumpah kemana-mana. Oke, kita kasih minyak 2 sendok makan aja. 1, 2, 3 deh, boleh. Oke teman-teman, kita masukin bumbunya. Nah, kalau bumbu di pasar itu biasanya jangan lupa, kalau bumbu rendang itu pasti dikasih yang namanya kelapa bakar. Itu yang warna hitam ya. Harus ada itu kelapa bakar, karena itu yang bikin aroma rendangnya itu yang dibutuhkan. Selain rasa pasti iya. Jadi kelapa bakarnya itu ya. Sampai harum ya teman-teman. Masukin daun kunyit, daun salam, daun jeruk jangan lupa, jangan sudah dimasukin tapi dinginin ya teman-teman, biar keluar aroma jeruknya. Dan kita masukin santannya teman-teman. Praktis kan? Udah nggak usah peres sendiri. Nah, ini kan kelihatannya kental banget nih teman-teman ya. Tambahin aja dikit lagi. Kira-kira 1 gelas ya. 1 gelas nanas.
Teman, kita tambahin ya yang cairnya tadi sedikit lah. Oke, jadi kalau di pasar itu teman-teman biar gampang, nanti minta sama tukang kelapanya itu 2 kelapa, bilang diperes kental, sama diperesnya 2 kali ya, yang satu kental yang satu cair ya. Cairnya kelapa itu masih kental loh teman-teman, nih ya masih kental, jadi kita tambahin tadi ya. Kalau nanti sudah mendidih baru kita masukin dagingnya. Kita masukin lengkuas ya, tapi lengkuasnya sebelum kita masukin kita geprek dulu. Nah ini hati-hati ya, sering jadi lelucon pada rebutan ngambil daging yang gede tapi kadang-kadang keambilnya lengkuas ya. Kita geprek dulu ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, kalau biasanya santan kalau sebelum mendidih sering diaduk-aduk aja ya, biar nggak pecah santannya, biar bagus. Kalau pecah kan nanti dia jadi menggumpal-gumpal, walaupun nanti juga apa bumbunya rendang itu kan juga akan menggumpal ya, tapi lebih bagus lah. Jadi di seperti ini aja, nah seperti ini ya teman-teman ya, biar tidak apinya boleh kita gede. Boleh mau pakai gula merah atau boleh pakai air kelapa ya. Nah biasanya unsur sedikit manisnya itu saya pakai air kelapa aja, air kelapa yang air kelapa gitu. Saya kasih aja kira-kira sedikit lah. Itu buat apa? Itu nanti dia buat pemanis, rasa manisnya dari susu. Tapi hati-hati ya teman-teman, kalau beli bumbu di pasar itu biasanya mereka sudah dikasih garam. Dikasih garam ya mungkin buat pengawetnya ya, biar kuat bumbunya. Jadi teman-teman kalau mau ngasih garam atau ngasih bumbu nyendap harus dirasa dulu ya, karena dari pasar itu udah dikasih garam. Ya, udah oke. Udah mendidih ya teman-teman ya. Nah, kita masukin dagingnya. Oke, kita tunggu aja ya sampai nanti dia keluar minyak, tapi sering digoyang-goyang aja teman ya. Ya. Nah teman-teman, sekarang kita lihat rendangnya sudah mulai sedikit berminyak ya. Nah kalau kentang kita masukin barang daging nanti dia hancur terlalu lembek ya. Nah sekarang saatnya kita masukin kentangnya ya. Oke, biar aja dengan api kecil, tunggu sampai berminyak benar ya teman-teman ya. Terserah teman-teman nanti mau kering banget atau masih ada basah-basahnya dikit, nanti kita lihat ya. Oke. Nah ini teman-teman, rendangnya sudah mulai berminyak ya, sudah mulai ada apa tuh namanya kental-kentalnya santan tuh, ya. Nah di sini aja sebenarnya teman-teman udah bisa. Kalau mau ini namanya kita bilang rendang basah ya. Nah kalau kita ini sampai ya kira-kira setengah jam lagi kering dia ya. Ini namanya rendang basah. Oke, ini udah bisa dimakan. Oke. Nah ini semakin kental dan semakin berminyak ya teman-teman ya. Nah ini juga udah boleh nih kita hidangkan ya nih. Rendang praktis, cepat masaknya, kemudian gampang membuatnya, tidak perlu ribet-ribet lagi.
ya. Nah, ini sisanya nanti dikeringin aja. Ya teman-teman, ini kan basahnya, kemudian ini kita keringin setengah jam lagi. Ya, oke. Selamat menikmati. Sudah pasti enak ini ya, sudah pasti enak, mantep karena bumbunya bumbu Padang bener nih. Belinya di tempat bumbu yang jualnya orang Padang, jadi udah pasti mantep. Ya, silakan mencoba. Teman-teman, ini yang kentalnya ya. Rendang yang sudah kering, ya sedikit basah tapi kering dibandingkan dengan yang tadi, yang lebih kering ya. Rendang ala dapur praktis.